adik-adik yang di rumah? Apa kabar adik-adik yang di rumah? Pasti luar biasa kan? Yes. Sebelum kita mau memuji nama Tuhan, kakak mau kenalin ya pemusik kita. Ini dengan Kak Martin dan Kak Darwin dan ini Kak Mei. Sebelum kita mau memuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah online. Biarlah anak-anak yang di rumah Tuhan boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sorak-sorai. Terpujilah nama ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, mari kita mulai memuji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kita dan terang bagi setiap jalan kita. Kita naikkan pujian kita, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengan sungguh kita katakan dan adik-adik, selidiki hati kami ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik kita berdoa. Benar Tuhan, selidikilah hati setiap kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan mau datang di dalam hadirat Tuhan, mau datang untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk lebih dekat di dalam Engkau. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh taat, setia dan mendengarkan firman Tuhan. Dan bahwa di dalam itu kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, dimanapun juga. Kami boleh memberitakan firman-Mu Tuhan, kebaikan Tuhan dimanapun saja Tuhan. Berkatilah setiap guru sekolah minggu yang mengajar kami, biarlah kami boleh taat mendengarkannya dan melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, senang sekali ketemu lagi dengan Pak Elfren di minggu ini. Kita akan belajar bersama-sama ya di jam sekolah minggu di minggu ini. Namun sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan, berdoa, meminta pertolongan daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk pertemuan di minggu ini. Engkau izinkan hamba dapat berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu di GKMI Bandung. Dan kami juga mau belajar Tuhan dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkenan hadir untuk memberkati kami, menerangi kami dengan kuasa-Mu. Sehingga firman yang kami dengarkan perenungannya juga sungguh boleh menjadi firman yang mengubah hidup kami, menjadikan kami anak-anak yang selalu setia kepada Engkau ya Tuhan. Karena itu hadirlah dan izinkan juga hamba-Mu
untuk boleh berkata-kata, dan biarlah apa yang akan Aba sampaikan semuanya juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di minggu ini diambil dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Pak El akan bacakan untuk kita sekalian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan kepada kita. Berbahagialah adik-adik sekalian yang selalu setia membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga menjadi anak-anak yang setia untuk melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Ayo, siapa yang tahu minggu yang lalu ya, tanggal 24 Oktober, selain di gereja atau mungkin juga adik-adik merayakan ibadah minggu dan sekolah minggu, nah GKMI Bandung juga merayakan apa? Coba, ada yang tahu tidak? Minggu yang lalu, tanggal 24 Oktober yang lalu itu ya, GKMI Bandung merayakan apa? Ada yang tahu? Siapa yang mau jawab? Ayo angkat tangan, siapa ini? Pak El mau lihat nih, siapa yang mau menjawab ini? Loh, kok gak ada yang jawab ya? Pak El lupa, ini rupanya masih ibadahnya pakai online ya, pakai YouTube ya. Nah, kalau ada di ruangan kelas pasti seneng ya adik-adik ya. Yuk doa terus supaya situasinya membaik. Nanti juga bisa ya belajar sekolah minggunya lagi di gereja. Pasti semuanya sudah rindu kan untuk ada di ruang sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Nah, Pak El jawab saja ya. Minggu yang lalu GKMI Bandung itu berulang tahun. Ya, ada tiup-tiup lilin ya di ibadah minggunya. Ulang tahun GKMI Bandung. Nah, berarti GKMI Bandung juga punya hari kelahirannya. Nah, berapa usianya? Ada yang tahu lagi? Lupa lagi nih Pak El. Ternyata masih online ya. Ulang tahun GKMI Bandung yang ke-39 tahun. 39 tahun sudah usia GKMI Bandung. Siapa di sini adik-adik yang sudah usianya 39 tahun? Ada yang sudah 39 tahun? Ih, Pak El ini ngada-ngada aja ya. Pasti belum ada yang usianya 39 tahun ya. Ya, pasti lebih masa sepertinya sudah tua gitu ya, masih muda-muda semuanya. Ya, tapi itulah gereja kita sudah 39 tahun. Nggak muda lagi ya, sudah tua. Nah, harusnya GKMI Bandung terus menjadi gereja yang luar biasa di dalam pelayanannya. Nah adik-adik, bulan Oktober itu selain ulang tahun GKMI Bandung juga menjadi bulan yang sangat spesial dalam kehidupan gereja-gereja di dunia ini. Khususnya kita orang-orang Protestan gitu ya. Orang-orang Protestan itu merayakan tanggal 31 Oktober itu juga merayakan hari reformasi gereja. Apa adik-adik? Hari reformasi gereja 31 Oktober tepatnya di tahun 1517. Wow, sudah lama sekali ya. Kalau dihitung sudah berapa tahun itu dengan tahun sekarang 2021? Ya betul, sudah ada 504 tahun.
Nah, apa sih reformasi gereja itu adik-adik? Reformasi gereja itu artinya adalah ada pembaharuan, direformasi, dibaharui dalam kehidupan bergereja. Kenapa rupanya? Oh, ternyata rupa-rupanya dalam kehidupan bergereja itu juga ada kesalahan-kesalahan. Ya, salah satunya pada saat itu ada surat yang namanya surat sakti. Wah, ini surat sakti apa itu? Surat sakti untuk menghapuskan dosa. Wah, enak itu kalau kita punya surat sakti ya. Kalau kita nakal-nakal, kita bandel-bandel, lalu beli suratnya, bisa dihapuskan dosanya. Surat indulgensia namanya. Ada nggak itu di firman Tuhannya dihapuskan dengan dosanya dengan membeli surat? Nggak ada itu di Alkitab. Dicari di Alkitab, nggak ada yang namanya Tuhan itu, Allah itu menuliskan surat untuk mengizinkan gereja membuat surat untuk menghapuskan dosa. Itu salah satunya. Ada penyelewengan dalam hidup bergereja. Nah, itu dilihat oleh seorang yang bernama Martin Luther. Nah, Martin Luther melihat ini, wah ini udah nggak bener ini gereja ini. Ini udah bengkok ini dalam kehidupannya. Maka dia mengeluarkan 95 dalil di gerbang Wittenberg tanggal 31 Oktober 1517 itu. Dan disitulah munculnya mulai reformasi gereja. Dibaharui, dibenarkan kembali. Nah, apa yang dimunculkan oleh Martin Luther? Itu ada yang kita kenal ya, adik-adik boleh belajar. 3 sola, 1 solo, dan 1 soli. Apa itu? 3 sola, 1 solo, dan 1 soli. Nah, dia tekankan apa? Yang pertama itu 3 sola adalah sola scriptura. Dia bilang kita ini boleh hanya ada itu karena firman Tuhan. Kita harus pegang Alkitab yang menjadi landasan kehidupan gereja dan orang percaya. Sekolah minggu juga harus dasarnya Alkitab. Nggak boleh buku cerita, tapi Alkitab firman Tuhan. Sola scriptura. Lalu yang kedua, sola gratia. Hanya karena kasih karunia. Nah, jadi nggak ada itu surat penghapusan dosa. Kita boleh menerima penghapusan dosa, pengampunan dosa itu karena kasih karunia Tuhan. Yaitu apa? Dengan kematian anak Allah yaitu Yesus di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Jadi nggak perlu beli surat, kita sudah menerima itu. Yang ketiga, sola fide, hanya karena iman. Nah, hanya karena iman. Ketika kita sudah menerima kasih karunia, kita percaya kepada Tuhan yang sudah menebus dosa kita, ya maka kita akan diselamatkan. Hanya karena iman. Lalu tadi itu solonya apa? Solo Kristo. Artinya apa? Hanya karena Kristus. Hanya karena Kristus yang sudah mati itu, hanya karena Kristus yang sudah lahir itulah kita memperoleh kasih karunia, kita beriman kepadanya, dan itu terdapat di dalam Alkitab. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang apa? Soli yang terakhir, soli deo gloria. Hanya untuk kemuliaan Allah saja. Hanya untuk kemuliaan Allah saja. Nah, artinya ini apa adik-adik yang kita boleh pelajari di hari reformasi gereja ini di tanggal 31 Oktober itu. Nah, intinya adalah kita selalu harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan hidup kita. Nah, tadi juga kalau kita memegang firman Tuhan itu sebagai pegangan hidup kita, maka kita menjadi apa? Kita akan menjadi anak-anak terang. Bukan menjadi orang-orang yang hidup dengan berhala-berhala, ya, dan disesatkan, ya, dengan ajaran-ajaran ini. Tapi kita pegang firman Tuhan, kita imani Dia yang menjadi juru selamat kita, kita mendapatkan kasih karunia, keselamatan itu dari Tuhan. Karena itu apa? Kita menjadi anak-anak yang hidup di dalam terang. Ayat yang ke-8 tadi dalam Efesus 5 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang berarti apa? Anak-anak yang setia membaca firman Tuhan, ya, sola scriptura. Ya, jadi bukan hanya baca media sosial, ya, melihat Facebook, melihat Instagram, melihat apalagi ini sekarang TikTok, tapi harus rajin membaca firman Tuhan.
supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang kita pegang. Kita diperbaharui menjadi anak-anak yang membawa terang. Nah, ayo adik-adik kita lakukan itu dengan setia, ya, supaya gereja juga bertumbuh, bukan hanya bertumbuh, akhirnya bisa berbuah melalui adik-adik sekalian. Nah, itu sudah dilakukan oleh Martin Luther. Dia melihat ada yang gak benar dalam kehidupan bergereja, dia berani meluruskannya, membuatnya menjadi benar. Nah, adik-adik juga dipanggil untuk menjadi orang-orang yang seperti itu. Kalau ada di dalam dirinya terang, ada yang salah, ada yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, harus benar diluruskan. Jangan didiamkan, ya. Tapi tentu dasarnya apa? Firman Tuhan. Bagaimana kita bisa membenarkannya? Ya tentunya kita harus tahu firman Tuhan. Nah, berarti apa? Yuk, rajin selalu ikut sekolah minggu. Oke, begitu ya adik-adik. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ya perenungan firman Tuhan tentang reformasi gereja dengan tokohnya Martin Luther. Nah, kita sekarang menghafal firman Tuhan ya. Nah, ayat hafalannya diambil dari Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Dari mana yuk? Efesus pasal 5, benar sekali. Ayat yang ke-8. Bunyinya seperti apa? Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayo adik-adik, semuanya menjadi anak terang ya di dalam kehidupan ini. Membawa cahaya kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bye-bye.